Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kebetulan saya lagi sedang masih menunggu teman. Saya mau cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kita lihat dalam kehidupan kita manusia ya, banyak sekali orang yang hidup bersama pasangannya, tetapi kesepian. Banyak istri yang merasa kesepian, walaupun suaminya di rumah, walaupun suaminya ada, tetapi istrinya merasa hampa. Perasaan itu hampa. Saya sendiri juga pernah merasakan hal seperti itu. Ada suami, tapi perasaan saya hampa. Kadang-kadang saya di antara kerumunan banyak teman, tapi perasaan saya hampa. Dulu waktu saya muda ya, dan saya masih di seberang, itu perasaan hampa luar biasa. Jadi perasaan hampa itu sakit loh. Merasa tidak dihargai, dicuekin, diabaikan gitu ya. Ada orang tak bertanya, apa kamu nggak kesepian hidup sendiri? Tidak, saya tidak kesepian sekarang. Saya tidak kesepian. Saya enjoy banget di dalam kehidupan saya sekarang. Saya merasa saya hidup setelah saya jadi anak Tuhan. Saya divorce. Itu saya merasa saya benar-benar hidup. Saya tidak lagi terikat dalam satu ikatan pernikahan, tetapi justru membuat saya kesepian. Saya juga kehilangan harapan dalam kehidupan saya. Rasanya nggak nyaman banget. Lebih baik saya sendiri, tetapi saya menikmati hidup saya. Saya enjoy banget. Dibandingkan saya harus ada pasangan, tetapi saya kesepian. Ayo pilih yang mana kamu? Kamu lebih memilih untuk mempertahankan statusmu, tapi kamu kesepian. Resiko sih, resiko. Banyak teman saya tuh rata-rata kesepian di dalam pernikahannya. Tapi mereka tuh berusaha kuat, berusaha bertahan demi anak-anaknya. Bahkan sampai anak-anak sudah dewasa pun, mereka tuh masih terus bertahan. Kalau saya jujur aja, buat saya tuh hidup ini adalah anugerah yang terindah dari Tuhan buat saya secara pribadi, yang mana saya mau kasih karunia Tuhan memberikan saya nafas. Itu saya mau menikmati sungguh-sungguh. Saya mau menjalani hidup saya dengan menikmati hidup saya sampai nanti saya dipanggil pulang. Saya nggak mau memaksa kondisi yang mana supaya dilihat orang lain sepertinya saya sekeluarga utuh, tetapi sebenarnya hancur berantakan di dalamnya. Banyak kan pernikahan yang seperti begitu. Bahkan kamu juga kan, rumah tanggamu kelihatan dari luar ada utuh, terlihat nampaknya utuh, tapi sebenarnya di dalamnya hancur kan. Banyak sekali yang mengalami seperti itu. Kalau buat saya pribadi ya, mengambil keputusan itu penting. Tetapi juga harus pikir masa depannya, apa langkah selanjutnya. Tidak bisa juga kalau kebanyakan ya perempuan yang tidak bisa menghasilkan duit, itu dia sangat terikat dan tergantung pada suaminya.
Dia takut banget suaminya meninggalkan dia. Takut banget. Dia takut mengambil resiko. Akhirnya apa? Hidupnya hampa. Sering sakit hati, sering marah. Tapi itu semua dia harus dipendam. Di depan orang lain nampaknya everything is okay. Kelihatannya berkeluarga yang utuh dan bahagia. Tapi orang gak tahu di dalamnya cancer menyerang. Dalam kekristenan itu perceraian itu kan gak boleh, ya. Tapi ada hal-hal yang membuat kita juga harus mengambil satu keputusan. Karena di dalam kekristenan kita hidupnya berpatokan pada Alkitab. Artinya gini, ketika kamu mengambil keputusan untuk bercerai, oke, bercerai mungkin secara psikologisnya kamu terlepas dari beban, terlepas dari belenggu. Tetapi kan masih ada kebutuhan biologis yang mana tidak boleh menikah lagi. Jadi harus pikir baik-baik. Kalaupun berpisah, apakah kamu kuat hidup sendiri tanpa menikah lagi? Apapun alasannya. Berat kan? Kalau kamu masih suka 3 huruf itu, S, E itu, huruf kali itu, kamu tidak bisa mengambil keputusan itu. Kalau kamu masih terikat dengan kedagingan. Kecuali kamu sudah tinggi secara spiritual yang betul-betul melepaskan. Semuanya lepas. Ambil keputusan. Kembali lagi. Kesepian di dalam satu keramaian. Saya pernah di dalam kapal cruise Star Cruise, ya. Pergi rombongan semua dari perusahaan, ya, dengan teman-teman. Tapi perasaanku hampa. Mereka bisa bercanda tertawa gitu, tapi aku sendiri tuh betul-betul hampa sekali. Ketika jam makan kita harus makan, ya, kita makan. Saya sudah ambil makanan tapi saya memandang lautan aja yang bengong gitu. Hatiku hampa, bener-bener hampa. Padahal yang mana kondisi itu harusnya aku enjoy, ya. Bisa ada di kapal Star Cruise, kapal yang mewah, menikmati semua hidangan yang mewah, menikmati kamarnya yang mewah, menikmati pemandangan-pemandangan yang indah gitu. Tapi itu tidak bisa aku nikmati. Karena apa? Pikirannya masih di rumah. Pikirannya masih di rumah. Masih terbawa dengan luka batin. Sehingga saya tidak bisa menikmati wisata yang begitu indah yang harusnya bisa saya nikmati. Pada tahun-tahun itu orang bisa naik di Star Cruise. Wah, itu luar biasa mewahnya. Udah keren banget lah. Pertama-pertama dulu Star Cruise ada itu. Dan kita harus naiknya dari Singapura. Singapura, Malaysia, Thailand. Baru nanti sampai Singapura lagi, kembali lagi Singapura, baru kita terbang lagi kembali ke Jakarta. Mungkin saat ini kamu sedang dalam perasaan yang hampa. Walaupun kamu di rumah ada pasangan, mungkin ada istri, mungkin juga kamu ada suami.
tetapi perasaanmu hampa. Buat apa menjalani hidup yang ada time limitnya di dalam dunia ini, tapi kita tidak enjoy. Orang kalau tidak bisa menikmati hidup, tentu tidak bisa mengucap syukur karena kepahitan. Memang perilaku manusia sering cenderung untuk menyakiti pasangannya. Padahal waktu menikah, bukankah dia yang menjadi pilihanmu? Yang begitu rindunya kamu hidup bersama dia sampai tua. Tapi dalam perjalanan kesekian tahun, bahkan ada orang yang baru beberapa bulan sudah mengalami masalah. Jangan salah dalam memilih pasangan hidup. Makanya perlu mengenal dia secara pribadi. Apakah dia itu orang yang takut akan Tuhan? Apakah dia itu orang yang menjadi pelaku firman? Apakah dia orang yang akrab bergaul dengan Tuhan setiap hari? Sekalipun dia pendeta, banyak loh pendeta yang menyakiti pasangannya. Banyak loh pendeta justru yang menyakiti pasangannya banyak. Yang di luar orang tahu dia hamba Tuhan, tapi dalam rumah tangganya dia iblis besar buat istri sama anak-anaknya. Banyak loh. Saya bersyukur sekali. Saya tertanam, bertumbuh, berbuah di sebuah gereja yang pengajarannya benar. Yang mana hamba-hamba Tuhannya benar-benar hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Orang-orang yang benar-benar menjadi pelaku firman. Begitu juga yang mereka didik aku. Mereka mengajarkan aku untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Aku bersyukur aku dipilih Tuhan menjadi anaknya. Aku bersyukur sekali aku dipilih, aku dicabut dari kumpulanku yang lama, dari komunitasku yang lama. Aku dicabut dengan akar-akarnya. Tuhan tanam di sebuah gereja dan aku bisa tertanam di sana, bertumbuh dan berbuah di sana. Aku bangga aku dipilih Tuhan menjadi anaknya. Bangga banget bahkan. Aku bisa meninggalkan keyakinanku yang lama. Ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang merubah hidupku, seluruh hidupku 180 derajat berubah. Yang mana dulu mungkin saya tidak sangka saya bisa jadi seperti sekarang. Karena dulu saya ada duit, saya dihormati orang, tetapi saya tidak bahagia. Saya hampa. Jangan salah memilih pasangan. Di awal yang kelihatannya baik, belum tentu selamanya baik. Tapi kalau kamu memilih orang yang takut akan Tuhan, orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, orang yang menjadi pelaku firman, kamu aman. Aman. Wes itu aman. Jangan salah memilih pasangan anak-anakku. Jangan pilih dia karena dia ganteng dan kaya. Jangan pilih dia karena dia famous dan kaya. Jangan pilih dia karena dia cantik dan kaya. Jangan pilih dia cantik dan famous.
Jangan pilih hal dunia. Pilih orang yang benar-benar takut akan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Maka orang yang kamu pilih tepat. Sebenarnya firman Tuhan tuh mengajarkan kita hidup benar di hadapan Tuhan ya. Bagaimana supaya kita punya pasangan tetapi kita juga tidak kesepian, kita tidak hampa hidupnya. Begitu juga dengan pasangan kita. Bagaimana supaya dia ketika ada di rumah, dia juga merasa happy berada di dekat istri dan anak-anaknya. Karena ada banyak suami yang pulang kerja, mandi, makan, masuk kamar sudah pegang HP, udah di tempat tidur. Tidur, cuek dengan istri sama anak-anaknya. Ada juga istri yang gak mau tahu dengan suaminya. Suaminya mau pulang kerja, mau apa, makan, mau ambil sendiri. Dia asik dengan dunianya sendiri. Ada juga sih yang seperti itu. Kembali lagi, kita itu punya time limit dalam kehidupan. Jangan biarkan hidupmu dihabiskan dengan kehampaan. Jangan biarkan time limitmu habis dalam kesendirian, perasaan sepi. Perasaan sepi itu gak enak. Di lehernya selalu ada tercekat biji kedondong. Rasa tidak nyaman, rasa tidak happy. Mudah marah, mudah menangis. Sensitif banget. Karena tidak bahagia. Bahkan juga iri hati melihat kehidupan orang lain. Ada teman saya yang seperti begitu. Dia tidak bahagia dalam rumah tangganya. Dia melihat kehidupan saya yang tiap hari ada di online, ada di YouTube, ada di TikTok, Instagram. Dia benci banget. Saya cuma tersenyum aja. Life is choice. Kan itu pilihan dia. Kalau saya nggak mau memilih hidup yang seperti begitu, saya menghargai nafas yang Tuhan berikan buat saya. Saya sangat menghargai hidup saya. Karena hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi ngapain aku harus hidup dalam kesepian lagi? Itu dulu sebelum aku jadi anak Tuhan. Aduh, hari-hari itu melo, nangis, pulang kerja nangis. Puterin musik dunia yang melo-melo. Ngetes, tes, air matanya jatuh membasahi bantal. Gak bisa tidur sampai pagi, sedih hatinya. Itu semua aku terlepas benar-benar. Tuhan tuh ajaib. Dan aku sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau memilih aku menjadi anakmu. Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam hidupku. Satu hal yang sangat berharga. Yang tidak bisa diduitin. Tidak bisa dibeli dengan duit. Seberapapun kayanya orang, bertriliun-triliun pun hartamu, kau tidak bisa membeli damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Karena sukacita, damai sejahtera dari Tuhan itu hanya kita dapat temuin di pribadi Kristus. Nikmatilah hidupmu. Nikmati hidup yang Tuhan berikan.
dengan ucapan syukur. Bebaskan dirimu dari rasa kesepian. Life is choice. Tuhan itu baik. Oke, kita akan sambung cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia di versi yang berbeda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.